Menurut kalian, pajak itu apa sih sebenarnya? Menurut saya, pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat umum. Jadi menurut saya, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah yang berasal dari pribadi maupun badan yang dilaksanakan secara terpaksa berdasarkan undang-undang pajak. Nah, nanti hasil dari pembayaran pajak tersebut tidak diberikan secara langsung timbal baliknya kepada masyarakat, namun timbal baliknya dapat berupa fasilitas umum seperti puskesmas, rumah sakit, area pendidikan, dan lainnya. Menurut pendapat saya, pajak itu ya bersifat wajib paksa yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara. Menurut saya, pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara. Pungutan ini merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan negara yang lebih maju. Menurut saya, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti membangun fasilitas umum, membiayai kegiatan anggaran, kesehatan, dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Menurut saya, pajak itu adalah suatu iuran rakyat yang dibayarkan kepada suatu negara berdasarkan undang-undang, sehingga jika tidak dibayarkan akan mendapatkan denda maupun sanksi. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan apa itu pajak? Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara perhitungan pajak itu sendiri, atau dalam perpajakannya itu sebutannya itu perhitungan PPh pasal 21. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dulu ya apa itu PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 itu kayak setiap orang atau setiap badan yang menjalankan menjalankan usaha atau setiap wajib pajak kan pasti kan punya wajib pajak membayar pajak tuh. Nah, karena itu dari DJP menyiapkan ini perhitungan PPh pasal 21 ini untuk memotong pajak atas penghasilan mereka itu. Nah, itu mungkin singkat penjelasannya itu tanpa lama-lama biar teman-teman lebih mengerti. Saya sudah menyiapkan salah satu contoh soal. Di sini contoh soal itu perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Jadi kita menghitung pegawai tetap yang mempunyai gaji bulanan itu, kita menghitung pengenaan pajaknya itu berapa atas penghasilannya itu. Nah, di sini saya sudah siap, saya langsung membaca soalnya saja. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21 adalah, nah di sini pertama itu kita urutkan dulu. Yang pertama itu pas gaji bulanan. Nah, di sini gaji bulanan itu tertulis di atas itu 6 juta. Nah, di sini ditaruh 6 juta. Terus selanjutnya itu pengurangan. Jadi teman-teman kan kalau gajinya itu pasti kan dalam gajinya itu ada pengurangan. Jadi kayak di sini kan kayaknya di sini iuran pensiun. Nah, itu kan termasuk pengurangan. Jadi
iuran pensiun, biaya jabatan. Nah, itu masuk di pengurangan. Jadi kayak nggak langsung gajinya utuh-utuh gini dikasih, enggak kan pasti ada pengurangan. Jadi dalam pengurangan itu yang pertama itu biaya jabatan. Biaya jabatan. Nah, untuk teman-teman tahu kalau biaya jabatan itu pengenanya itu 5% dari gajinya. Jadi 5% dikali 6 juta. Nah, 6 juta. Sehingga diperoleh itu berapa? 300.000. Nah, selanjutnya itu pengurangan yang keduanya itu ada iuran pensiun. Kan di sini ada nih iuran pensiun. Nah, iuran pensiun itu sebesar 100.000. Nah, di sini juga kayak ini jaminan hari tua. Nah, itu masuk sini juga, masuk pengurangan atas gajinya juga. Nah, di sini kita totalin dulu semua jumlah pengurangannya. Jadi di sini didapat itu 400.000, 300.000 biaya jabatannya ditambah iuran pensiunnya itu sebesar 400.000. 400.000. Nah, di sini kita sudah dapat total pengurangan yang mau dikurangi dengan gajinya. Nah, jadi di sini kita kurangi gajinya dengan pengurangan itu. Jadi gajinya itu 6 juta dikurangi dengan biaya jabatan sama iuran pensiunnya itu 400.000 sehingga diperoleh itu 5.600.000. Nah, jadi 5.600.000 ini dinamakan penghasilan neto sebulan. Nah, jadi penghasilan neto sebulannya itu kan gajinya itu sudah dikenai pengurangan sehingga diperoleh itu 5.600.000 itu adalah penghasilan neto sebulannya. Nah, karena ini kita mencari PPh pasal 21-nya. Jadi penghasilan yang sebulan ini gimana kalau setahun? Jadi kita bikin setahunnya. Kita mencari kalau setahunnya itu penghasilan netonya itu berapa. Jadi penghasilan neto setahun. Nah, ini kan penghasilan per bulannya, berarti 5.600.000. Berarti kan setahun kan 12 bulan. Jadi 12 dikali 5.600.000. Nah, 12 dikali 5.600.000 sehingga diperoleh itu 67 juta 200. Nah, jika sini kita kan udah dapat nih penghasilan neto setahunnya, udah dapat juga. Nah, selanjutnya itu kita cari PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu. Nah, kan di sini di soalnya itu kan Patomi sendiri. Jadi kan Patomi itu pasti punya wajib pajak sendiri kan untuk pajak diri sendiri. Jadi ya, itu ada wajib pajak untuk diri sendiri. Nah, jadi ketetapannya itu wajib pajak untuk diri sendiri itu sebesar 54 juta. Ini per tahun ya, 54 juta. Nah, selanjutnya itu karena dia menikah itu juga kena. Makanya tambahan menikah itu ketetapannya itu sebesar 4.500.000. Jadi kalau dia udah menikah terus punya anak 1, anak 2, nah itu masuknya di sini. Jadi kayak punya anak 1 itu tambah 4.500.000. Jadi kayak tambah aja 4.500.000 gitu.
Nah, ini PTKP-nya itu kita totalin dulu. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 itu sehingga diperoleh 58.500.000. Nah, 58.500.000. Jadi kalau di sini kita tinggal kurangi penghasilan neto setahunya itu sama PTKP-nya, penghasilan yang tidak kena pajaknya. Di sini kita kurang sehingga diperoleh itu 8.700.000. Nah, jadi 8.700.000 ini namanya itu penghasilan kena pajak. Ini yang penghasilan kena pajak atau PKP. Itu penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya itu dalam perpajakan itu ada pengenaan pajak itu pengenaan pajak itu ada 4 lapis. Jadi lapis pertama itu 5%, lapis keduanya itu 15%, lapis ketiganya itu 25%, terus lapis yang terakhir, lapis keempat itu 30%. Mungkin di sini kan saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana prosedur lapisan ini, bagaimana pengenaan lapisan ini. Jadi kayak gini. Jadi kayak misalnya PKP-nya itu di bawah dari 50 juta, misalnya 0 sampai PKP-nya itu misalnya 0 sampai di sini aja. PKP-nya itu bisa 0 sampai 50 juta. Nah, 0 sampai 50 juta itu kenanya itu 5%. Nah, ini lapisan pertama. Terus lapisannya kedua itu di atas dari 50 juta itu sampai 250 juta. 250 juta itu kenanya itu 15%. Nah, terus yang ketiganya itu dari 250 juta sampai 500 juta. Juta itu kenanya itu 25%. Terus yang terakhir itu 500 juta. Nah, ini 500 juta ke atas. Itu kenanya itu 30%. Nah, ini prosedurnya. Jadi kalau PKP-nya itu kalau dilihat dari PKP-nya ya teman-teman, dilihat dari PKP-nya. Jadi kayak PKP-nya itu kalau di bawah dari 50 juta berarti kenanya cuma 1 lapis. Kalau di atas dari 50 juta kenanya cuma 2 lapis. Jadi sesuai dengan ini. Nah, karena di sini 8.700.000. Karena di sini 8.700.000 sehingga kan 8.700.000 itu kan di bawah dari 50 juta. Nah, dari 0 sampai 50 juta di bawah dari 50 juta sehingga kenanya itu cuma 1 lapis, 5% doang. Makanya di sini itu PPh pasal 21 setahun itu 5% dikali PKP-nya itu sebesar 8.700.000. Nah, 8.700.000 sehingga kita dapat hasilnya itu 435.000. Nah, 435. Jadi ini kita sudah dapat PPh pasal 21 setahunnya. Jadi kayak penghasilannya itu kalau setahun PPh pasal 21 dapat potongannya itu seperti ini. Nah, tadi kan ditanyakan kita carinya itu penghasilan yang per bulannya. Makanya yang setahunnya ini kita kembali lagi ke bulan. Jadi PPh pasal 21 sebulan. Nah, ini kan tadi kan setahun kan itu sebesar PPh pasal 21 itu sebesar 435.000. Jadi kita kan mau bikin yang sebulannya. Jadi kalau setahunnya itu 435.000, kalau sebulannya itu berapa? Nah, kan kayak setahunnya itu kan 12 bulan. Jadi kita bagi 12. Jadi 435.000
35.000 dibagi 12. Dibagi 12. Sehingga hasilnya itu 36.250. Nah, kita dapat hasilnya. Ini. Nah, jadi untuk Pak Tommy PPh pasal 21-nya itu yang dikenai atas gajinya sebulan itu sebesar 36.250.000. Nah, gitu. Jadi kayak Pak Tommy ini gajinya itu pasti dapat potongannya itu, potongan PPh atas potongan pajaknya itu sebesar 36.000 kalau sebulan. Kalau setahunnya itu kenanya itu 435.000. Nah, gimana? Mudah kan teman-teman? Selamat belajar. Tadi kan sudah dijelaskan perhitungan PPh pasal 21, yaitu pegawai tetap dengan gaji per bulan. Nah, tadi sudah dituliskan bahwa biaya jabatan 300.000 per bulan dan iuran pensiun 100.000 per bulan. Nah, aku ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, berapa biaya jabatan dan iuran pensiun maksimalnya dalam per bulan? Oke, sebelumnya mungkin terima kasih dari Mbak Diana untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus tentang biaya jabatan sama iuran pensiun maksimal yang boleh dikenakan itu harus berapa. Jadi teman-teman di sini saya akan jelaskan. Jadi kalau biaya jabatan itu paling besar dikenakan per bulannya itu sebesar 500.000 atau per tahunnya itu sebesar 6 juta. Nah, jadi walaupun gajinya per bulan ini walaupun lebih dari 6 juta, mungkin sekitar berapa 10 juta, 20 juta, terus kalau dikalikan sama 5% terus hasilnya itu lebih dari 500, bisa 800, 900, tetap yang diambil itu cuma 500. Jadi nggak boleh dari 500. Nah, jadi di sini kan dikali sama 6 juta terus hasilnya 300, berarti pas 300. Kalau ini misalnya kalau 10 juta atau berapa gitu, kalau dikali terus dapat sekitar 700, 800, itu nggak bisa ditulis 700 atau 800, itu tulisnya harus 500. Soalnya batas maksimal yang dikasih itu cuma 500.000. Nah, sama dengan iuran pensiun. Kalau iuran pensiunnya itu ketetapannya itu sebesar 200.000 per bulan. Kalau setahunnya itu sebesar 2.400.000. Nah, gitu. Gimana Mbak Diana, puas sama jawabannya? Thank you.